Jika zikirmu hanya terdengar di lisan, tapi tidak mengubah hidupmu, ada yang belum tersentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berzikir setiap hari, namun hidupnya tetap gelisah, emosinya mudah goyah, dan hatinya cepat lelah. Bukan karena zikirnya salah, tetapi karena zikir itu berhenti di suara, tidak pernah turun ke kesadaran. Zikir yang sejati bukan sekadar menyebut nama Allah, melainkan menyadari kehadirannya di setiap detik hidupmu. Saat zikir menyentuh kesadaran, cara pandangmu berubah, reaksimu melembut, dan hatimu tidak lagi mudah dikendalikan oleh dunia. Di video ini, kita akan membuka satu rahasia penting. Bagaimana zikir yang sederhana bisa mengubah kesadaran. Bukan hanya menenangkan telinga, tapi membangunkan jiwa. Jika kamu merasa sudah lama berzikir tapi belum benar-benar merasa dekat, mungkin inilah kuncinya. Bab 1. Ketika zikir tidak lagi berhenti di bibir. Zikir sering kita pahami sebagai rangkaian lafaz yang diulang, suara yang bergerak di bibir, atau hitungan yang berpindah di jari. Namun pada titik tertentu dalam perjalanan ruhani, zikir bukan lagi tentang seberapa sering lisan bergerak, melainkan seberapa dalam kesadaran terbangun. Ada zikir yang terdengar dan ada zikir yang menghidupkan. Yang pertama bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Yang kedua hanya terjadi ketika hati mulai terjaga dan jiwa bersedia diam untuk mendengar sesuatu yang lebih halus dari suara. Banyak orang berzikir, tetapi sedikit yang benar-benar hadir saat berzikir. Lisan menyebut nama Allah, namun pikiran masih berjalan ke masa lalu dan masa depan. Inilah hijab paling halus dalam ibadah. Merasa sedang dekat, padahal kesadaran masih jauh. Zikir sejati tidak menuntut suara yang keras, tidak pula kecepatan pengulangan. Ia menuntut kejujuran batin, kerendahan hati, dan kesiapan untuk kehilangan rasa memiliki atas diri sendiri. Ketika zikir mulai menyentuh kesadaran, sesuatu yang aneh namun indah akan terjadi. Dunia tidak berubah, tetapi cara kita memandangnya perlahan bergeser. Yang dulu memicu emosi kini terasa ringan. Yang dulu menakutkan kini tampak sebagai bagian dari ketetapannya. Disinilah zikir mulai bekerja bukan sebagai ritual, tetapi sebagai cahaya. Ia tidak menghapus masalah, namun mengubah posisi kita di hadapan masalah itu sendiri. Para arif tidak mengukur zikir dari banyaknya lafaz, tetapi dari dampaknya pada batin. Apakah setelah berzikir hati menjadi lebih lembut, lebih jujur, lebih takut untuk menyakiti makhluk, dan lebih tenang menerima takdir? Jika tidak, mungkin yang bergerak masih sebatas lisan, belum kesadaran. Zikir yang mengubah kesadaran selalu melahirkan adab, bukan sekadar perasaan spiritual yang sementara. Bab ini adalah pintu, bukan untuk mengajarkan lafaz baru, tetapi untuk mengajakmu masuk lebih dalam pada makna mengingat Allah. Karena mengingat Allah bukan sekadar menghadirkan namanya, melainkan menyadari kehadirannya. Dan ketika kesadaran itu terbangun, zikir tidak lagi dilakukan, ia terjadi. Disitulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Bab 2. Dari pengulangan menuju kehadiran. Ada jarak yang sangat halus antara mengulang zikir dan menghadirkan Allah. Banyak yang terjebak pada ritme, pada hitungan, pada kebiasaan, hingga lupa bahwa tujuan zikir bukanlah pengulangan itu sendiri, melainkan kesadaran akan Dia yang diingat. Ketika zikir hanya menjadi rutinitas, ia memang menenangkan, tetapi belum tentu menyadarkan. Kesadaran lahir bukan dari seberapa sering namanya disebut, melainkan dari seberapa sungguh hati menyadari siapa yang sedang disapa. Kehadiran adalah inti yang sering terlupakan. Hati bisa menyebut, namun tidak hadir. Pikiran bisa fokus, namun tidak tunduk. Zikir yang mengubah kesadaran menuntut satu hal yang sulit, berhenti sejenak dari diri sendiri. Melepaskan kebutuhan untuk merasa hebat, merasa saleh, atau merasa sedang beribadah dengan benar. Di hadapan Allah, zikir sejati dimulai ketika ego perlahan menyingkir dan memberi ruang bagi rasa butuh yang murni. Saat kehadiran mulai tumbuh, zikir tidak lagi terasa seperti usaha. Ia mengalir. Nafas menjadi lebih tenang, waktu seolah melambat, dan hati mulai mengenali getaran yang tidak berasal dari emosi. Bukan ekstase, bukan pula khayalan, melainkan rasa sadar yang jernih.
Pada titik ini seseorang tidak lagi bertanya, apakah zikirku diterima? Karena hatinya sibuk menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Yang Maha Melihat. Para pencari yang jujur akan menyadari bahwa kehadiran ini tidak bisa dipaksakan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Ia datang ketika hati berserah, ketika zikir dilakukan tanpa tuntutan hasil. Disinilah banyak yang keliru. Ingin cepat sampai, ingin merasakan sesuatu, ingin tanda. Padahal zikir yang mengubah kesadaran justru mengikis keinginan-keinginan itu satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kepasrahan yang sunyi. Jika pada bab sebelumnya kita mengetuk pintu, maka di bab ini kita belajar untuk masuk dengan adab. Bukan dengan membawa beban ambisi spiritual, melainkan dengan hati yang kosong dan jujur. Karena kehadiran Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering terlalu penuh dengan diri sendiri untuk menyadarinya. Dan ketika kehadiran itu benar-benar dirasakan, zikir tidak lagi sekadar amalan, ia menjadi keadaan. Bab 3, saat hati mulai mendengar. Tidak semua yang terdengar berasal dari telinga. Ada suara yang lebih halus, lebih dalam, dan hanya bisa ditangkap oleh hati yang mulai tenang. Zikir yang menyentuh kesadaran perlahan membersihkan kebisingan batin. Dialog tanpa henti, kecemasan yang berlapis, dan keinginan untuk selalu mengendalikan keadaan. Ketika kebisingan itu mereda, hati mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh suara diri sendiri. Mendengar di sini bukanlah menerima bisikan gaib atau pengalaman luar biasa, melainkan kemampuan untuk menangkap isyarat. Isyarat tentang batas diri, tentang kelemahan yang selama ini ditutupi, dan tentang kebutuhan untuk berserah. Zikir membuka ruang kejujuran batin, tempat seseorang tidak lagi bisa bersembunyi dari dirinya sendiri. Di ruang inilah kesadaran mulai berubah, bukan karena tambahan ilmu, tetapi karena keberanian untuk mengakui kebenaran. Pada tahap ini, zikir seringkali terasa berat, bukan karena lafaznya, tetapi karena hati mulai disentuh. Luka lama muncul ke permukaan, rasa bersalah mengendap, dan kesombongan yang halus mulai terbongkar. Banyak yang mundur di titik ini, mengira ada yang salah dengan zikirnya. Padahal justru disinilah zikir mulai bekerja. Ia tidak selalu menenangkan, terkadang ia menyadarkan dengan cara yang mengguncang. Ketika hati benar-benar mendengar, seseorang mulai memahami bahwa perubahan tidak selalu datang sebagai rasa nyaman. Kesadaran baru seringkali lahir dari ketidaknyamanan. Zikir yang mengubah kesadaran bukan obat penenang, melainkan cahaya. Dan cahaya ketika pertama kali menyinari ruangan yang gelap, tidak selalu terasa indah. Ia memperlihatkan debu, retakan, dan sudut-sudut yang selama ini diabaikan. Bab ini mengajakmu untuk tidak takut pada apa yang muncul saat berzikir. Jangan terburu-buru menilai, apalagi menolak. Biarkan hati mendengar apa yang perlu didengar. Karena hanya hati yang jujur pada dirinya sendiri yang bisa jujur di hadapan Allah. Dan dari kejujuran itulah, kesadaran yang sejati mulai bertumbuh, pelan namun pasti. Bab 4, zikir dan runtuhnya kendali diri. Pada suatu titik, zikir membawa seseorang pada pengalaman yang tidak disangka. Rasa kehilangan kendali, bukan kehilangan akal, melainkan runtuhnya ilusi bahwa diri ini selalu mampu mengatur segalanya. Kesadaran yang tumbuh melalui zikir perlahan menunjukkan bahwa banyak hal yang selama ini kita pegang erat ternyata rapuh. Dan disitulah zikir mulai menyingkap satu pelajaran penting. Ketenangan lahir bukan dari mengendalikan, tetapi dari menyerahkan. Runtuhnya kendali sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal ia adalah pintu menuju kekuatan yang lebih dalam. Saat zikir menyentuh kesadaran, seseorang mulai menyadari betapa sering ia bergantung pada usaha, rencana, dan kecerdikannya sendiri, sementara ketergantungan kepada Allah hanya tinggal di lisan. Zikir kemudian menggeser pusat tumpuan itu, dari diri menuju Rabb yang Maha Mengatur. Proses ini tidak selalu terasa damai. Ada kegelisahan ketika rencana tidak berjalan, ada kekosongan saat harapan dilepaskan, dan ada ketakutan ketika masa depan tidak lagi bisa diprediksi. Namun justru di sanalah zikir bekerja paling dalam. Ia melatih hati untuk tetap menyebut nama Allah, bahkan ketika tidak ada kepastian selain kehadirannya. Di titik ini, zikir berubah dari amalan menjadi pegangan.
Ketika kendali diri runtuh, kesadaran baru mulai terbentuk. Seseorang tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap keadaan. Ia mulai melihat peristiwa bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pesan. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai didikan. Zikir menanamkan keyakinan yang sunyi, bahwa apapun yang datang telah melewati izinnya, dan karena itu tidak ada yang benar-benar sia-sia. Bab ini adalah tentang keberanian untuk melepaskan. Melepaskan tuntutan pada hasil, pada pemahaman yang instan, dan pada rasa aman yang palsu. Zikir yang mengubah kesadaran selalu membawa seseorang pada ketundukan yang dalam. Dan dari ketundukan itulah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kepercayaan penuh kepada Allah yang Maha menggenggam segalanya. Bab 5. Ketika zikir menjadi nafas kesadaran. Ada fase ketika zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas terpisah dari hidup. Ia menyatu dengan nafas, dengan langkah, dengan diam dan gerak. Bukan karena lafaz terus diulang, tetapi karena kesadaran akan Allah mulai menetap di kedalaman hati. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi bertanya, kapan harus berzikir, karena seluruh hidupnya perlahan berubah menjadi ruang ingat kepadanya. Kesadaran ini lahir setelah hati ditempa oleh kejujuran, kepasrahan, dan runtuhnya kendali diri. Zikir tidak lagi dilakukan untuk meraih ketenangan, sebab ketenangan muncul sebagai akibat, bukan tujuan. Bahkan dalam kesibukan, hati tetap memiliki ruang sunyi tempat nama Allah bergetar tanpa suara. Inilah zikir yang tidak terlihat, namun paling nyata pengaruhnya. Ketika zikir menjadi nafas kesadaran, cara seseorang memandang manusia dan dunia ikut berubah. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam menilai, dan lebih sabar dalam menunggu. Bukan karena ia berusaha menjadi baik, melainkan karena kesadarannya terus diingatkan bahwa setiap makhluk berada dalam pengawasan yang Maha mengetahui. Zikir menumbuhkan rasa malu yang indah, malu untuk berbuat tanpa adab. Pada tahap ini seseorang mulai memahami bahwa kesalehan bukanlah tentang tampilan luar, melainkan tentang ketenangan batin yang konsisten. Zikir tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain, justru membuatnya semakin menyadari kelemahan diri. Setiap kejatuhan tidak lagi menjauhkan, tetapi mengembalikan. Setiap kesalahan tidak lagi ditutupi, tetapi dihadapkan kepada Allah dengan hati yang tunduk. Bab ini menandai peralihan penting. Dari zikir sebagai amalan menuju zikir sebagai keadaan. Ia tidak lagi menuntut suasana khusus atau waktu tertentu. Dalam sunyi maupun ramai, dalam lapang maupun sempit, kesadaran itu tetap berdenyut. Dan ketika zikir telah menjadi nafas kesadaran, hidup tidak lagi terasa kosong, karena setiap detiknya terhubung dengan yang maha hidup. Bab 6. Kesadaran yang mengawasi diri. Ketika zikir telah menyatu dengan kesadaran, muncul satu keadaan batin yang lembut namun tegas, rasa diawasi. Bukan diawasi dengan ketakutan, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Seseorang mulai merasakan bahwa setiap niat, setiap lintasan pikiran, dan setiap keputusan kecil berada dalam pandangan Allah. Zikir tidak lagi sekadar mengingat, tetapi menjaga. Kesadaran ini perlahan membentuk sikap batin yang jujur. Tidak ada lagi ruang nyaman untuk berdusta kepada diri sendiri. Ketika hati tergelincir, ia segera sadar. Ketika niat menyimpang, ia cepat kembali. Inilah buah zikir yang jarang dibicarakan. Kemampuan untuk mengoreksi diri sebelum kesalahan membesar. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena cinta yang tidak ingin ternoda. Pada tahap ini, ibadah tidak lagi terasa berat. Solat, sedekah, dan kebaikan lain mengalir sebagai respons alami dari kesadaran yang terjaga. Zikir telah membentuk kepekaan ruhani, sehingga hati merasa gelisah ketika jauh dan tenteram ketika dekat. Seseorang mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan soal jarak, melainkan soal perhatian. Kesadaran yang mengawasi diri juga melahirkan sikap diam yang bermakna. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua emosi harus diluapkan. Zikir mengajarkan seni menahan, bukan sebagai penekanan, tetapi sebagai kebijaksanaan. Hati belajar memilih mana yang layak dibawa dan mana yang harus dilepaskan sebelum merusak kejernihan batin. Bab ini menunjukkan bahwa zikir sejati
melahirkan penjagaan dari dalam, bukan tekanan dari luar. Ia tidak membutuhkan pengingat keras, karena kesadaran telah hidup. Dan ketika kesadaran itu terus dipelihara, seseorang berjalan di dunia dengan langkah yang lebih tenang, hati yang lebih jernih, dan rasa tanggung jawab yang lahir dari cinta kepada Allah, bukan sekadar kewajiban. Bab 7. Sunyi yang tidak kosong. Pada titik tertentu dalam perjalanan zikir, seseorang mulai bersahabat dengan sunyi. Bukan sunyi yang hampa, tetapi sunyi yang penuh makna. Zikir telah menenangkan gelombang batin, sehingga keheningan tidak lagi menakutkan. Justru di sanalah kesadaran terasa paling hidup. Tidak ada tuntutan untuk berbicara, tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun. Hati cukup diam, dan dalam diam itu ia merasa ditemani. Sunyi ini bukan hasil menghindari dunia, melainkan buah dari berdamai dengan diri sendiri. Ketika zikir membersihkan kebisingan batin, pikiran tidak lagi mencari pelarian. Kesadaran hadir tanpa perlu distraksi. Inilah keadaan di mana seseorang bisa duduk, berjalan atau bekerja tanpa merasa harus terus diisi. Karena yang mengisi bukan lagi suara, melainkan kehadiran Allah yang dirasakan tanpa kata. Dalam sunyi yang tidak kosong, doa pun berubah bentuk. Ia tidak selalu terucap sebagai permintaan, tetapi sering hadir sebagai pengakuan. Pengakuan akan kelemahan, keterbatasan, dan ketergantungan total kepadanya. Zikir telah membawa hati pada tingkat kejujuran yang dalam, sehingga doa tidak lagi dibungkus dengan banyak kata, melainkan cukup dengan rasa butuh yang tulus. Banyak yang mengira pengalaman ruhani harus selalu diiringi perasaan luar biasa. Padahal, kedalaman justru sering hadir dalam kesederhanaan. Sunyi yang stabil, hati yang tenang, dan kesadaran yang jernih adalah tanda zikir mulai matang. Tidak ada euforia tetapi ada keteguhan. Tidak ada kegembiraan yang meledak tetapi ada kedamaian yang bertahan. Bab ini mengajakmu untuk tidak takut pada keheningan dalam zikir. Jangan terburu-buru mengisinya dengan bacaan atau harapan. Biarkan sunyi itu berbicara dengan caranya sendiri. Karena di dalam sunyi yang tidak kosong itulah, hati belajar mengenali kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan ketika tidak ada satu kata pun terucap. Bab 8. Kesadaran yang mengubah cara memandang dunia. Ketika zikir telah menumbuhkan sunyi yang jernih di dalam hati, perlahan cara pandang terhadap dunia pun berubah. Bukan dunia yang mengecil, melainkan ego yang tidak lagi mendominasi. Kesadaran yang lahir dari zikir membuat seseorang melihat kejadian, bukan hanya dari sudut rasa suka atau tidak suka, tetapi dari hikmah yang tersembunyi. Apa yang datang tidak lagi langsung dilabeli sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang sedang ditata olehnya. Pada tahap ini, peristiwa hidup terasa berbicara, bukan dengan suara tetapi dengan makna. Pertemuan, perpisahan, kehilangan, dan keberhasilan semuanya hadir sebagai pengingat. Zikir membuat hati peka menangkap pesan di balik kejadian, bukan untuk menafsirkan secara berlebihan, tetapi untuk belajar bersikap. Dunia tidak lagi dituntut untuk selalu sesuai keinginan, karena kesadaran telah berpindah dari mengatur menjadi menerima. Kesadaran ini juga mengubah cara memandang manusia. Kesalahan orang lain tidak lagi segera mengundang penghakiman, karena zikir telah menunjukkan betapa rapuhnya diri sendiri. Hati menjadi lebih mudah memaafkan, bukan karena merasa lebih suci, tetapi karena sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Zikir menumbuhkan empati yang sunyi, empati yang tidak perlu diumumkan. Dalam memandang nikmat, zikir melatih keseimbangan. Kesenangan tidak membuat lupa, dan kesulitan tidak membuat putus asa. Kesadaran yang terbangun menjaga hati tetap berada di tengah. Tidak terlalu bergantung pada apa yang datang, dan tidak terlalu takut pada apa yang pergi. Dunia tetap dijalani, tetapi tidak lagi dijadikan sandaran utama. Bab ini menandai kedewasaan ruhani. Zikir tidak menarik seseorang keluar dari kehidupan, justru membantunya hidup dengan lebih sadar. Dunia dilihat apa adanya, tanpa ditinggikan dan tanpa direndahkan. Dan di dalam pandangan yang jernih itulah, hati menemukan ketenangan yang tidak goyah, karena ia tahu, segala sesuatu berjalan dalam pengawasan Allah yang maha bijaksana. Bab 9.
jikir yang menjaga di saat guncangan. Tidak ada perjalanan hidup yang sepenuhnya tenang. Ujian akan datang, kadang perlahan, kadang menghantam tanpa aba-aba. Namun bagi hati yang telah ditempa oleh jikir, guncangan tidak lagi menghancurkan seperti sebelumnya. Kesadaran yang tumbuh menjadikan jikir sebagai penyangga batin. Bukan untuk menghindari rasa sakit, tetapi untuk tidak tenggelam di dalamnya. Pada tahap ini, jikir tidak selalu hadir sebagai ketenangan yang lembut. Terkadang ia hadir sebagai kekuatan untuk bertahan. Ketika doa terasa berat, ketika kata-kata sulit terucap, kesadaran akan Allah tetap berdiri di dalam hati. Inilah bentuk jikir yang paling sunyi namun paling kokoh. Ia tidak banyak bicara, tetapi menjaga agar jiwa tidak runtuh. Kesadaran ini membuat seseorang mampu merasakan duka tanpa kehilangan arah. Air mata boleh jatuh, kesedihan boleh hadir, namun hati tidak lagi merasa sendirian. Jikir telah menanamkan keyakinan bahwa setiap rasa sakit pun berada dalam genggamannya. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah, bahkan getar paling halus di dalam dada. Dalam guncangan, jikir juga mengajarkan adab. Adab untuk tidak menyalahkan takdir, adab untuk tidak mengeraskan hati, dan adab untuk tetap menjaga hubungan dengan Allah, meski keadaan tidak sesuai harapan. Kesadaran yang terlatih membuat seseorang tahu kapan harus berdoa, kapan harus diam, dan kapan harus berserah sepenuhnya tanpa banyak tanya. Bab ini menunjukkan bahwa jikir yang mengubah kesadaran bukan hanya terasa indah saat tenang, tetapi terbukti saat badai datang. Ia menjadi pegangan yang tidak terlihat, namun nyata kekuatannya. Dan ketika seseorang mampu melewati guncangan dengan hati yang tetap terjaga, disitulah jikir menunjukkan buahnya yang paling dalam. Keteguhan yang lahir dari kepercayaan penuh kepada Allah. Bab 10. Kembali kepada Allah dengan kesadaran utuh. Pada akhirnya, jikir membawa seseorang kembali ke satu titik yang sederhana, namun paling dalam, kembali kepada Allah dengan kesadaran yang utuh. Bukan kembali dengan banyak klaim rohani, bukan pula dengan perasaan telah sampai, melainkan dengan hati yang tahu posisi dirinya. Jikir telah mengikis lapisan demi lapisan keakuan, hingga yang tersisa hanyalah pengakuan jujur bahwa diri ini sepenuhnya bergantung. Kesadaran utuh bukan berarti tidak pernah lalai. Justru sebaliknya, ia membuat seseorang cepat menyadari kelalaiannya. Ketika jatuh, ia tahu kemana harus kembali. Ketika jauh, ia mengenali arah pulang. Jikir telah menjadi kompas batin, bukan hiasan spiritual. Ia tidak menghilangkan kesalahan, tetapi menjaga agar kesalahan tidak menjadi rumah. Pada tahap ini, hubungan dengan Allah terasa sangat personal namun penuh adab. Tidak ada keberanian untuk menuntut, tidak ada kebutuhan untuk pamer rasa. Jikir mengajarkan bahwa kedekatan sejati tidak perlu diumumkan, ia cukup dijaga. Kesadaran yang matang membuat seseorang lebih sibuk memperbaiki hati daripada membandingkan perjalanan dengan orang lain. Hidup pun dijalani dengan kesederhanaan yang dalam. Tidak semua hal harus dimengerti. Tidak semua doa harus segera dijawab. Jikir telah menanamkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan jiwa. Dari keyakinan itulah lahir ketenangan yang tidak tergantung pada hasil, melainkan pada kepercayaan. Bab ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih jujur. Jikir yang mengubah kesadaran tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus hidup, tumbuh dan menjaga. Dan ketika seseorang berjalan di dunia dengan kesadaran utuh akan Allah, setiap langkah, disadari atau tidak, telah menjadi bentuk jikir yang paling nyata. Jika jikir masih di lisan, teruskan. Tapi jika ingin berubah hidup dan kesadaranmu, biarkan jikir turun ke hati. Karena saat Allah benar-benar diingat, hati tak lagi mudah goyah.